pemirsa, masih bersama Economic Lounge with ISE. Dan di segmen terakhir ini tentu saja kita juga harus mencari apa solusi yang perlu disampaikan kepada stakeholder. Ya, tadi sudah bicara tentang kenapa sih Pak, pertanyaan saya adalah Kementerian ESDM itu anggaran, saya tahunya anggaran untuk energi terbarukan itu relatif kecil sekali gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat di dalam roadmap, saya udah baca sendiri roadmapnya itu, kita tuh ke depan BBM itu akan semakin dikurangi ya, akan energi terbarukan tuh akan mulai paling nggak 20-30% gitu. Tapi ini nggak tercapai, sehingga roadmapnya yang harus diperbaiki terus gitu Pak. Gimana komentarnya? Ya, saya kira memang ada masalah di dalam perencanaan pembangunan kita ya. Bahwa orientasi jangka pendek itu lebih mengedepan dibandingin orientasi jangka panjang. Dan ini memang sebetulnya ada masalah di dalam sistem politik kita ini. Kalau kita lihat mau seperti energi baru terbarukan, itu kan nggak bisa hanya misalkan siklus 5 tahunan. Betul. Tetapi misalnya kita mau sekarang mengarah ke listrik misalkan. Apa yang mau kita kembangkan berdasarkan potensi yang kita miliki. Betul. Termasuk bagaimana kebijakan mengenai perbedaan harga. Itu kan memang suatu pilihan karena tadi biaya inovasi kan ada. Nah, ini kan sebetulnya DPR bisa intervensi Pak ketika APBN diajukan, apakah juga justru kalau kita lihat sama juga sekarang ini DPR orientasinya adalah tadi kita ngelihatnya juga jangka pendek. Memang harus kita tentukan jangka pendek ini sekarang misalnya kita yang penting adalah melindungi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Kemudian jangka menengah. Yang nomor satu adalah bagaimana saya sepakat pangan dan energi ini kita bisa keluar dari jebakan defisit transaksi berjalan dari impor. Nah ini kita memang harus strategi, harus lakukan strateginya di mana gitu ya. Nah, untuk itu maka sebetulnya dengan adanya roadmap tadi kita harus sepakat dulu, termasuk bagaimana tadi. Membiayainya. Betul. Karena pembiayaan itu juga tidak sepenuhnya sebetulnya harus dari APBN. Betul. Banyak istilahnya insentif itu bisa kan? Misalnya kalau swasta membuat kan bisa. Iya, jadi mau kita konsep build own kemudian transfer atau build own operate and transfer atau kemudian build lease transfer itu kan sebetulnya bisa. Mekanisme sepanjang sebetulnya ada kebijakan yang jelas mengenai harga. Betul. Tentu kalau pihak swasta yang memberikan dia tentu nggak mau melakukan ini dengan rugi kan. Betul. Seperti juga kita melihat kebijakan publik, transportasi publik kan nggak bisa kalau dibebankan secara harga keekonomian. Tetapi kita melihat jangka menengah dan panjangnya ini. Inilah sebetulnya yang juga sangat penting. Nah saya ingat Pak Rizal Ramli termasuk yang punya ide waktu itu adalah bagaimana semacam tukar guling ya Pak ya. Jadi biarlah swasta yang mengerjakan. Jadi uang nggak usah dari APBN gitu. Tinggal dengan skema insentif atau tadi dikatakan BOT. Energi dan infrastruktur sebetulnya, terutama untuk Pulau Jawa, karena daya belinya kan relatif lebih tinggi. Bagus, betul. Udah nggak bisa lagi pakai duit anggaran, karena anggaran APBN kita terbatas, ya kan. Yang penting kan yang mau invest tuh sederhana, returnnya dalam US dollar 12% nggak, ya kan? 12% kita masuk deh. Bahwa itu bisa di stretch berapa tahun, berapa lama, can be negotiated. Betul. Bottom line-nya itu returnnya 12% apa enggak. Nah saya mohon maaf, banyak pemerintah nawarin ke swasta, tapi kerjaan basic belum dikerjain. Kasarnya mau dapat berapa sih Kak, aku investasi situ berapa persen gitu. Bagian itunya belum dikerjain. Iya kan? Jadi sama sekali orang kalau mau invest belum tahu apa-apa dong ibaratnya gitu. Spend waktu buat feasibility study lagi, buat ngebebasin tanah dan macam-macam, akhirnya stretch 2 tahun, 3 tahun. Bahkan terakhir ini saya dengar di Kementerian SDM banyak yang dibatalkan juga Pak. Itu gimana Pak? Itu banyak proyek besar sekarang kan dibatalin. Baik karena alasan safety maupun memang nggak ada uangnya lah. Saya kira itu langkah yang benar. Beberapa proyek-proyek besar itu di cut off. Nah, bottom line-nya seperti yang Mas Andreas katakan, kita ini kalau berpikirnya jangka pendek terus, masalah tuh makin lama makin pabaliet. Jadi ada penyelesaian baru, ada masalah baru lagi gitu terus ya. Istilah saya manajemen Tensoplus. Ada masalah kita pasangin Tensoplus. Ada masalah kita lupa bahwa ada long term, medium term yang harus clear. Ya kan, kalau mesti bayar swasta sederhana. Kasih return di atas 11-12%. Kalau pemerintah yang biayain gimana dan sebagainya. Tapi jangan bermimpi
bisa ekonomi komando. Dalam pengertian pemerintah mau energi terbarukan, main perintah doang. Kagak ada. Betul. Swasta walaupun dikasih, dia nggak akan jalankan. Ya kan? Nah, siapa yang menanggung cost of adjustment ini? Ini harus clear. Betul. Di dalam planning design. Nah, kita kadang-kadang karena nggak enak ngomong, akhirnya bahasanya bahasa sumir. Ya kan? Jadi nggak jelas, Pak. Nggak jelas. Sekarang banyak yang komplain, Pak, dari ini calon-calon investor karena akhirnya tidak deal dan akhirnya tidak ada apa-apa nih tahun ini terkait dengan Kementerian SDM. Iya, karena cost-nya kan diturunin terus. Idenya sih bagus lah nurunin cost, tapi kasarnya kasih space dulu orang untung. Habis itu baru gitu ya. Baru gitu loh. Kalau dari awal udah ditekan banget, akhirnya kagak ada yang jadi. Betul, ini kayaknya seperti itu. Gimana nih Pak Andreas? Ya, jadi sebetulnya gini, memang ini ada apa sebetulnya kemendesakan atau saya mengatakan sense of urgency yang sebetulnya kita semua lalai. Contohnya ada Undang-Undang Migas. Itu sudah di judicial review sejak tahun berapa? 2003 yang saya katakan tadi. Berapa kali? Ya sampai sekarang belum ada Undang-Undang Migas yang baru. Iya. Ini kan padahal ini sebagai payung hukum untuk kita melakukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi ini memang ya tugas pemerintah sama DPR ini. Tapi menurut saya ini udah darurat ini kalau kita mau berpikir menaik. Karena sekarang kan udah makin menurun kan dari dulu 1 juta barel sehari sekarang udah tinggal 700. Itu artinya penurunan itu tidak diimbangi dengan sumur-sumur baru kan Pak Rizal gitu. Nah jadi apa nih langkah jangka pendek nih kalau menurut saya apa jangka pendek nih yang perlu diinikan pada masyarakat supaya tadi ya oke, kalau tidak disarankan untuk menaikkan harga ya berarti subsidi yang akan terjadi mestinya dibebankan kepada yang lain sehingga harus ada cost yang dikurangi. Kira-kira cost apa yang perlu dikurangi atau dari APBN itu kan apa? total antara 80 sampai 100 triliun, betul. Iya kan. Satu saya katakan harus beranilah pajakin aja tuh yang di atas 2000 cc. Banyak kok. Jadi kaitannya dengan mobil ya. Yang mobil, ya kan. Jadi ngamanin yang bawah, yang atas juga jadi lebih efisien. Karena kalau kita cari sumber lagi dalam suasana kayak gini ya susah. Iya, betul. Nah, yang kedua memang banyak harusnya karena commodity price sudah mulai naik, pendapatan dari non pajak itu bisa lebih tinggi. Nah, yang ketiga refinery harus diselesaikan. Harus cepat ya. Iya kan. Kadang-kadang negosiasinya aja 2-3 tahun. Ini kan nggak masuk akal. Betul. Kan kata Pak Jokowi pemangkasan birokrasi dilakukan terus-menerus Pak. Tapi kenapa sih susahnya tuh di mana sih Pak? Kan Bapak pernah jadi menteri. Iya, karena di bawah nggak dikasih target. Ya, kalau kami dulu waktu zaman Gus Dur, karena saya bebas dulu mecat siapa aja. Ya, kan? Kalau EU nggak beres 6 bulan kita sikat, ganti gitu. 6 bulan sikat. Jadi esensinya birokrasi ini nggak jalan. Kalau nggak dianggap negosiasi gini 2 tahun, 3 tahun negosiasi refinery kan nggak masuk akal. Yang tadinya visible, tiba-tiba kagak visible dan sebaliknya gitu. Jadi itu juga jadi problem ya sebenarnya. Oke, untuk DPR sendiri apa yang mesti dilakukan nih dalam kondisi gini kan nggak bisa membiarkan juga gitu orang dalam persepsi yang berbeda-beda dan membahayakan buat situasi negara, Pak. Ya, saya kira yang pertama adalah memang kejelasan mengenai kebijakan, bagaimana kita melindungi dan mempertahankan daya beli masyarakat di satu sisi, tapi juga going concern dari Pertamina ini harus menjadi pertimbangan. Ya. Yang tadi burden sharingnya gimana, itu perlu kejelasan dalam jangka pendek. Kemudian dalam jangka menengah tadi bagaimana sebetulnya kita bisa yang jelas potensi kita adalah kalau dibiarkan seperti sekarang impor minyak kita akan semakin besar. Ya, dan itu akan kemudian menguras devisa kita. Padahal kita untuk menghasilkan devisa masih sangat terbatas. Karena itu adalah konsep energi terbarukan itu termasuk bagaimana mengimplementasikan dengan tahapannya itu memang perlu ditentukan. Nah, dalam hal ini memang harus disegerakan revisi Undang-Undang Migas yang sudah yang sudah 2003 belum lagi ya. Ini gitu ya. Iya, dan itu nggak menarik buat investor. Dan yang ketiga adalah memang alternatif untuk pembiayaan energi terbarukan sangat penting. Jadi pembiayaan non APBN. Jadi anggarannya itu harus juga cukup dan juga yang swasta mungkin insentif ya yang bisa diberikan itu yang harus dilakukan ya. Oke. Nah Pak Rizal kalau melihat ini kan kita ke depan ini dulu kita ingat di SPBU itu ada gas, tapi ketika harga BBM juga turun gasnya nggak ada lagi gitu kan. Nah kita kan punya gas yang cukup besar Pak. Sekarang ini ekspornya kan tinggi banget. Lumayan, nah tetapi itu kenapa nggak kita gunakan? Sama long term contract semua. Bisa direnegosiasikan, tapi harus jauh hari.
Istilahnya nggak bisa main, ini kan long term contract 30 tahun. Betul. Kalau kita mau alokasi ke dalam negeri lebih banyak, kita harus negosiasi dari sekarang. Ya, buat menjamin future supply kita. Dan sebetulnya Indonesia di dalam potensi gas jauh lebih besar daripada potensi crude oil. Ya kan? Betul. Di Natuna dan lain-lain. Tapi ini undeveloped field semua. Ya kan? Kenapa juga sama juga insentif structure-nya nggak jelas. Nggak jelas. Ya kan? Padahal itu kan sebenarnya luar biasa, Pak. Luar biasa. Bisa mengurangi devisa kita keluar ya. Terutama yang offshore gas resource. Indonesia itu masih kaya banget. Ya, nah kita policy nggak jelas. Jadi mungkin itu diprioritaskan lah ya, paling tidak diprioritaskan. Saya sama batu bara gimana Pak? Batu bara ini kan ada dua nih, gas dan batu bara yang kelihatannya kita punya potensi besar untuk energi. Kalau batu bara kita harus hati-hati karena sekarang pemain utamanya China Corporation, perusahaan-perusahaan Cina. Mereka kuasai, mereka beli tambang batu bara hampir mayoritas di Australia. Terus mereka mainin Castle Index, Newcastle Index. Sehingga bayangkan harga batu bara $100, harga oil setengahnya. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah dunia. Biasanya dia harusnya selalu di bawah kan, coal. Tapi karena ini dimainkan, ya akhirnya $100. Nah dampaknya langsung kena ke PLN kan. Begitu $100, PLN yang tadinya untung langsung merugi. Gitu loh. Nah, itu juga harus hati-hati juga ya. Walaupun kita punya. Kami setuju dari awal harus ada domestic market obligation dengan pricing yang berbeda, dual price. Karena price yang Newcastle ini artificial price yang tinggi. Mana mungkin sih di atas crude oil gitu. Tapi ya lobbynya kan kuat juga. Eksportir batu bara tadinya disepakati 40, di lobby buntut jadi 60 kan. Lebih tinggi dari oil. Coba ini kan nggak masuk akal nggak masuk akal punya. Jarang ya. Jadi memang harus ada ketegasan dan keberpihakan. Ini yang saya merasa pemerintah ini begitu menyangkut kepentingan rakyat, dia harusnya all out. Ya, dan swasta kan udah untung dengan harga $100, 80%-nya dia bisa jual kok $100. Betul. Iya kan? Di atas dan itu normal dibolehkan. price. Ya boleh dong cross subsidi. Betul. Karena menyangkut. Nah PSO ini kurang Pak. Maksudnya market obligation yang sebenarnya kita punya kewenangan Pak. Itu kok belum banyak dijalankan ya? Ya jadi ini memang sebetulnya tadi ini diperlukan satu kejelasan kebijakan. Tetapi kalau kita bisa membuat kejelasan kebijakan, kalau kita memahami sebetulnya bagaimana dinamika harga komoditas ini. Kalau kita lihat seperti minyak tadi disebutkan oleh Pak Rizalwan juga batu bara. Kita paham bahwa sebetulnya sekarang ini untuk komoditas-komoditas tersebut itu harganya bukan hanya ditentukan oleh permintaan dan pasokan, supply and demand, tapi kalau kita lihat itu sudah menjadi instrumen spekulasi. Kita lihat pasar futuresnya, termasuk oil futures, itu jauh lebih besar daripada harga realnya. Nah inilah sebetulnya dengan mudahnya, ya tadi disebutkan ada peristiwa Presiden Amerika yang mau menaikkan ini, tapi digoyang. Nah, kalau kita lihat kita untuk melihat tren ke depan itu sebetulnya kita lihat aja pasar futuresnya. Itu kelihatan sekali trennya mau di mana. Sehingga kita harus sadar bahwa sebetulnya harga itu tidak hanya supply and demand saja. Belum kalau ada pertemuan OPEC, tapi juga ada yang disebut tadi instrumen yang menjadi instrumen katakanlah investasi orang untuk memainkan di pasar futures. Karena itu yang paling penting tadi itu bagaimana kita mengamankan kedaulatan energi kita, di mana tadi kita dapat menyediakan energi yang terjangkau oleh masyarakat. Sebetulnya intinya di situ. Ini kan masalah-masalah besar. Energi, food. Betul. Kalau bisa ya Pilpres ini cuman jangan pencitraan doang. Calon-calon tuh punya ide mau ngapain gitu loh. Terutama untuk rakyat ya untuk gitu rakyat apa? Karena kalau enggak nanti masalahnya masalah jangka pendek terus. Selesaikan manajemen Tenso Plus terus. Ya kan? Harus go beyond itu kalau kita negara besar. Jadi ide-ide itu perlu ya. Tapi saya belum dengar tuh ada ide-ide baru. Hanya mau kepengen jadi cawapres, capres, idenya opo. Iya kan?
Cuman, Setuju. aduh, bisa rusak kita. Nah, terakhir nih Bang Rizal, kalau lihat nih rupiah kan udah semakin melemah nih. Nah, tadi salah satunya nggak bisa kita rem dari sisi PLN maupun Pertamina karena ini impor terus-menerus kan. Nah, kalau kita sekarang banyak orang ngomong, ya ekspornya dong naikin. Nah, ekspor apa kan nggak ada. Nah, jangka pendek ini gimana menstabilkan rupiah nih, Bang Rizal? Sebetulnya kami udah nyatakan 2 tahun yang lalu. Hati-hati dah. Kita ini mendekati lampu kuning. Cuman kan saya dibantah-bantah terus. Padahal kami sangat sopan. Rizal Ramli ngomongnya keras, tapi selalu ada data sama fakta. Iya. Karena buat saya sendiri itu reputasi saya. Iya. Kalau kita ngaco angka-angka, nobody believe us. Iya. Jadi credibility kita tergantung precision, akurasi dari angka. Gitu. Oke. Nah, dalam memperkirakan sesuatu, kami selalu konservatif. Misalnya tadi kita sebutin soal current account yang melebar, kita belum masukin oil price. Betul. Ya, kalau oil price udah lampu setengah merah bukan kuning. Udah mau kuning lagi yang ya. kedua, kami tidak masukkan faktor psikologi dan ekspektasi. Karena middle class Indonesia ini ke atas ini sangat jitre. Betul. Ya, dengan gosip sedikit, dengan ini duitnya pindahin langsung. Nah, itu lagi. Iya kan? Ini udah terjadi nih Pak, uang keluar banyak banget. Udah banyak. Okay. Apalagi hari ini dana pihak ketiga itu kan golongan middle class nggak mau beli durable, mereka simpan uang cash di bank, takut dia berpajak. Benar. Nanti bisa jadi oil buat spekulasi. Betul. Ya, Bahaya kan? juga itu ya Pak. Nah. Oke Pak Rizal, ini waktunya sangat terbatas, jadi terima kasih sudah hadir studio, juga Pak Andreas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini bisa dilakukan juga oleh DPR, pemerintah, juga masyarakat sendiri supaya juga berhemat BBM ya. Terima kasih. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan seperti kita tahu bahwa pemerintah juga harus mengambil ketindakan yang lebih tepat dalam mengurus BBM, karena kalau kita melihat harga minyak yang tidak akan turun dalam waktu jangka yang cukup panjang, maka pemerintah harus mengambil kebijakan supaya daya beli tetap baik. Bagaimana subsidi ini bisa dialokasikan di dalam APBN. Terima kasih pemerintah atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Salam.